Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibadah pagi hari ini akan kita mulai dengan pertolongan dari Allah yang kedatangannya selalu kita nantikan dan yang telah menjadi sumber kekuatan dan perlindungan kita. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sungguh hanya karena kemurahan dari Bapa saja kita masih hidup sampai hari ini. Karena kasih dan kebaikan Bapa, maka semua janjinya digenapi di dalam hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kembali pagi ini kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Sudahkah engkau hidup bersandar hanya pada Yesus? Mari kita mengakui segala dosa, segala kelemahan kita, darahnya akan menyucikan hidup kita. Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darahnya, dan peroleh hidup baru karenanya? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya
disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darahnya, dan berharap Yang memeliharamu, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darahnya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Amin. Saudaraku, ketika kita bersama melewati kondisi yang berat selama beberapa bulan ini, jika engkau mau melewatinya bersama dengan Kristus Yesus, yakinlah bahwa terang dan kasih-Nya akan memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau penghiburan dan solusi bagi hidup kita bersama-sama. Mari kita katakan bersama, jika kau di hidupku ya Tuhan. Jika kau hadir di hidupku, selamanya ku tak gentar. Badai dan hujan sepanjang jalan, sertamu ku tak goyah. Jika kau hadir di hidupku, selamanya ku tak sepi. Kau sertaiku, ku iring di kau, hangat sepanjang hidupku. Laut kering, batu lebur, kasih-Mu tak berubah. Demi ku rela sengsara, sungguh kau sayangiku. Laut kering, batu lebur, kasih-Mu tak berubah. Kasih ajaib ku bersyukur, seumur hidup serta-Mu. Jika kau hadir di hidupku, selamanya ku tak gentar. Badai dan hujan sepanjang jalan, serta-Mu ku tak goyah. Jika kau hadir di hidupku, selamanya ku tak sepi. Kau sertaiku, ku iring di kau, hangat sepanjang hidupku. Laut kering, batu lebur, kasih-Mu tak berubah. Demi ku rela sengsara, sungguh kau sayangiku. Laut kering,
kasih-Mu tak berubah. Kasih ajaib ku bersyukur seumur hidup serta-Mu. Kasih ajaib ku bersyukur seumur hidup serta-Mu. Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada pagi hari ini Bapa sudah mempersiapkan hamba-Nya, penginjil Yosua, untuk melayani pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari bersama kita akan menyambutnya dengan pujian, Tuhan, Engkaulah perisai hidupku. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, saatnya kami mendengarkan pengajaran-Mu melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua, setiap saudara kami yang menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu ini, Engkau bekerja memberkati. Terima kasih. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan urapan-Mu, kami mohon. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengarkan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal yang 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara yang kasih Tuhan, negara kita dalam bulan ini akan merayakan satu hari nasional, yaitu tanggal 23 Juli. Mungkin di antara saudara ada yang tidak hafal 23 Juli itu hari apa. Tidak masalah, karena tanggal 23 Juli nanti akan ada hari anak nasional atau HAN. Di mana diharapkan semua orang Indonesia, baik orang tua, lembaga bisa memaknai sebagai suatu kepedulian terhadap anak-anak yang ada di Indonesia. Memang pada tanggal itulah anak-anak di Indonesia diistimewakan dan diharapkan mendapatkan support supaya suatu saat nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa ini. Dan pada saat itu juga anak-anak menjadi suatu tokoh yang penting, yang dihargai, diperhatikan, didukung oleh banyak orang. Memang salah satu cara untuk menghargai, mendukung, merayakan sosok atau tokoh tertentu adalah dengan memberikan hari khusus bagi orang tersebut. Misalnya ketika kita ingin menghargai para ibu, ada hari ibu yang ditetapkan setiap tahun sekali. Untuk menghargai para bapak, ada hari bapak. Untuk menghargai para guru, diadakan hari guru. Untuk menghargai para pekerja atau buruh, ada hari buruh. Semuanya itu untuk menghargai, memberi apresiasi satu hari dalam satu tahun kepada sosok-sosok yang tadi saya sebutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari itu dirayakan setiap tahun, mungkin saudara ada yang melewatkan, mungkin di antara bapak ibu ada yang melewatkan hari ibu. Ada seorang bapak yang lupa akan hari ibu. Atau seorang ibu yang merasa tidak enak karena tidak dirayakan pada waktu itu oleh keluarganya. Tidak menjadi masalah. Karena masih ada kesempatan, tahun berikutnya kita akan dirayakan kembali. Ada waktu di mana tahun depan akan datang lagi untuk merayakan hari bapak, hari ibu, dan sebagainya. Di hari-hari itulah kita tahu waktunya sehingga kita akan merayakannya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hari yang khusus, yang berbeda dengan hari-hari khusus yang saya sebutkan di atas. Berbeda dengan hari guru, hari ibu, hari bapak, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari yang khusus, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya Tuhan. Dan apa yang diajarkan Alkitab, hari Tuhan itu berbeda dengan hari-hari yang tadi saya sebutkan di atas. Mungkin hari guru, hari bapak, dan sebagainya. Kalau ada hari bapak, hari ibu, mereka mengambil waktu satu hari untuk merayakan, untuk mengenang bersama-sama. Tapi hari Tuhan bukan untuk merayakan Tuhan, bukan untuk mengenang satu hari. Kalau hari-hari khusus itu terjadi setiap tahun, tetapi kalau hari Tuhan hanya terjadi satu kali. Oleh sebab itu, jangan sampai kita melewatkan satu hari yang sangat penting itu, yaitu hari Tuhan. Saudaraku, hari Tuhan dengan jelas Alkitab mengajarkan
tentang pentingnya, tentang bagaimana hari Tuhan itu akan terjadi. Kalau di dalam perjanjian lama digambarkan hari Tuhan itu di mana Allah Yahweh akan datang ke dunia dan akan menghukum dunia ini dengan kejamnya karena dosa-dosa manusia. Salah satu ayat di dalam Yesaya 13 ayat 9 demikian tentang hari Tuhan. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Alkitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa hari Tuhan adalah hari yang mengerikan yang akan terjadi di dunia ini. Tapi kalau lihat di dalam Perjanjian Baru, hari Tuhan dipahami, dimengerti sebagai hari yang penting di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali ini akan disertai dengan peristiwa-peristiwa besar yang lainnya yang membuat orang-orang akan takjub. Di satu sisi, hari yang penuh kengerian bagi orang-orang yang tidak siap atau yang tidak percaya Tuhan. Tapi di sisi lain menjadi hari kemuliaan bagi orang-orang yang sudah siap menyambut. Bahkan kita meyakini Tuhan akan memelihara kita sampai dengan hari Tuhan itu. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 1:8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, ketika kita berbicara hari Tuhan, dari teks Wahyu yang kita baca tadi, di dalam ayat ketiga dikatakan hari itu sudah dekat. Sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat ini mengacu kepada hari di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Waktunya sudah dekat berarti mengacu kepada Yesus yang akan datang kedua kali pun juga sudah dekat. Pertanyaannya adalah, apa artinya sudah dekat? Seberapa dekatkah waktu kedatangan itu? Bukankah pernyataan Yohanes ini sudah diberikan 2000 tahun yang lalu? Dengan demikian, ketika Tuhan Yohanes mengatakan sudah dekat, itu sudah 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun bukan waktu yang dekat, bukan? Waktu yang cukup panjang. Lalu apa artinya dikatakan waktunya sudah dekat? Saudara yang kasih Tuhan, hari Tuhan yang sudah dekat, waktunya yang sudah dekat. Kata sudah dekat tidak hanya berkaitan dengan waktu, lamanya waktu. Bukan berdasarkan ukuran waktu. Karena kita tahu bahwa di mata Tuhan, ukuran waktunya Tuhan berbeda dengan ukuran waktu kita di dunia ini. Seperti dalam surat Petrus, 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudaraku, ketika berbicara waktunya sudah dekat, bukan berarti dihitung dalam berapa tahun, tapi Alkitab ingin mengajarkan sesuatu yang penting ketika berbicara waktunya sudah dekat. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Yohanes tentang waktunya sudah dekat ini, ada dua hal yang ingin diajarkan. Yang pertama, sudah dekat itu mengacu atau berarti kepada adanya kepastian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ketika berbicara waktunya sudah dekat, menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang pasti. Bukan sesuatu yang mungkin. Yesus pasti akan datang untuk kedua kali. Jadi ketika berbicara sudah dekat, mengacu sekali lagi kepada kepastian bahwa Tuhan Yesus pasti datang ke dunia ini. Kalau berbicara tentang kepastian, Alkitab banyak membuktikan bagaimana Tuhan Yesus pasti datang. Di dalam PL ada nubuatan-nubuatan yang menubuatkan bagaimana Tuhan Yesus pasti akan datang. Salah satunya di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.
Sejak dalam PL kepastian tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah diberitakan. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus sendiri berkali-kali berpesan kepada muridnya ketika dia masih ada di dunia. Dia menjanjikan, mengajarkan bahwa dia akan datang kembali. Salah satunya di dalam Yohanes 14:3, Tuhan Yesus mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Demikian juga satu ayat lagi di dalam Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan menatap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus akan datang di dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dijanjikan, yang memastikan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Bahkan malaikat pun ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid pada kebingungan menyaksikan Tuhan Yesus yang naik ke surga, tiba-tiba malaikat datang. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dalam perjanjian lama, pengajaran Tuhan Yesus, malaikat memastikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Sehingga ketika Wahyu berkata waktunya sudah dekat, memastikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali adalah sesuatu yang sudah pasti. Kedatangan Tuhan Yesus bukan berita isapan jempol, sesuatu yang spekulatif. Karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu pasti datang karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menganggap remeh akan kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita menganggap enteng akan kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Supaya suatu saat nanti kita tidak akan menyesali. Saat ini kita sedang menantikan itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti di dalam perumpamaan Matius 25. Orang-orang yang tidak bisa bersama-sama masuk kepada perjamuan. Karena tidak menghargai kapan datangnya. Menganggap sang mempelai tidak akan datang. Saudara yang kasih Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Dia akan pasti datang ke dunia ini, biar ini meneguhkan imanmu, meneguhkan imanku. Dan peganglah ini, jangan sampai ada yang menggoyahkan akan kepastian kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Yang kedua, waktunya sudah dekat mengajarkan kita, untuk kita siap, sedia setiap saat. Atau dengan kata lain, selalu siap. Saudaraku, ketika kita mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi, baik itu yang baik atau yang tidak baik terjadi, kita akan mempersiapkannya dengan baik. Misalnya ketika kita tahu kapan mungkin ada keluarga, saudara atau istri yang akan melahirkan, segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan baik. Rumah sakitnya, perlengkapannya dan lain sebagainya. Atau ketika kita tahu musim hujan akan banjir, di Jakarta ada orang-orang yang sudah siap banjir. Sehingga mempersiapkan banjir dengan bangunan yang tinggi dan tidak menempatkan barang-barang di bawah. Mereka sudah mempersiapkan. Tetapi kalau sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, seringkali membuat orang tidak siap. Kelabakan menyambut peristiwa yang terjadi itu. Beberapa peristiwa bencana alam, banjir yang tidak terduga membuat orang kebingungan karena tidak siap menyambut datangnya banjir. Ketika Alkitab menyampaikan bahwa hari Tuhan sudah dekat, mengajarkan, mengingatkan kita supaya kita siap setiap saat menyambut hari Tuhan yang sudah dekat itu. Dengan demikian menjadikan kita orang yang serius, yang selalu siap kapanpun Tuhan itu akan datang. Seperti prajurit yang selalu siap kapan ada peristiwa yang tidak baik terjadi. Kesiapan dan kewaspadaan inilah yang harus dimiliki kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Berarti kapanpun hari Tuhan itu akan tiba, kita akan siap. Karena kewaspadaan inilah yang membuat kita menjadi siap kapanpun Tuhan datang. Selain itu, kenapa kita harus selalu siap? Karena di bagian Alkitab lain diajarkan bahwa kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti pencuri yang kita tidak tahu datangnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Tidak ada orang yang mengharapkan datangnya pencuri. Tidak ada orang yang tahu pencuri akan datang kapan. Karena justru pencuri akan datang ketika orang menganggap dia tidak datang. Atau menganggap bahwa tidak ada pencuri, biasanya pencuri datang. Tapi bagi orang yang siap, dia akan mengantisipasi dengan baik. Mempersiapkan keamanan di rumahnya dengan baik, alat-alat tertentu dipasang, atau menempatkan penjaga-penjaga, bahwa menunjukkan orang itu siap ketika ada pencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesiapan ini penting. Mungkin tidak pernah ada pencuri datang, tapi orang-orang tertentu selalu siap. Demikian juga ketika Tuhan mengajarkan waktunya sudah dekat, mengajarkan kepada saudara dan saya untuk selalu siap. Kapan dia akan datang? Mengajarkan kepada kita selalu waspada kapan Tuhan datang. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin bulan depan atau tahun depan. Kapanpun Tuhan datang, kita akan siap. Atau mungkin bahkan Tuhan gak datang sampai kita dipanggil Tuhan, tidak menjadi masalah, kita akan tetap siap. Karena firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk selalu siap dan waspada menyambut kedatangan Tuhan. Pertanyaan penting buat saudara dan saya, apakah kita sudah siap menyambut hari Tuhan yang datang? Apakah saudara sudah siap ketika Tuhan datang untuk kedua kali? Bagaimana saudara menjawab pertanyaan ini? Mungkin ada orang yang menjawab, saya belum siap karena saya belum menikah. Oke. Atau jangan dulu Tuhan karena karir saya sedang menanjak. Jangan Tuhan datang dulu. Atau saya belum siap karena proyek besar saya belum selesai. Atau ada alasan-alasan lain yang lebih masuk akal, lebih meyakinkan untuk mengatakan saya tidak siap. Saya belum siap menyambut kedatangan hari Tuhan itu. Saudaraku, pekerjaan kita memang banyak, enggak akan ada habisnya. Demikian juga pelayanan kita tidak akan ada selesainya selama kita ada di dunia ini. Tapi jangan sampai semua itu menjadikan alasan kita mengatakan tidak siap menyambut hari Tuhan. Karena kesiapan kita menyambut hari Tuhan tidak tergantung kepada selesai atau belum selesainya pekerjaan pelayananmu. Kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan tidak tergantung kepada statusmu yang mungkin masih remaja, jomblo, berpacaran, berkeluarga atau sudah kakek nenek. Semuanya itu tidak mempengaruhi kesiapan seseorang menyambut datangnya hari Tuhan. Bahkan ketika saudara sedang bekerja, berbahagialah kalau hari itu Tuhan datang. Tidak menjadi masalah. Ketika Yesus datang kedua kali, engkau sedang bekerja, tidak menjadi masalah. Hal yang menentukan persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan bukan hal itu. Lalu, apa yang membuat kita siap menyambut kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali, menyambut hari Tuhan yang sudah dekat itu? Hal yang menentukan kesiapan adalah apakah engkau sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mempercayai Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamatmu yang akan menyelamatkan engkau di dalam hatimu? Itulah yang akan membuat engkau siap. Karena kesiapan kita bukan berdasarkan status pekerjaan kita, bukan berdasarkan hal yang lain. Hanya satu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hatimu. Kalau engkau masih ragu, kalau engkau belum yakin akan Tuhan Yesus, berarti engkau belum siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kalau engkau masih memikir-mikir, benarkah Yesus itu satu-satunya jalan, berarti engkau sudah siap atau belum. Kalau engkau masih ada keraguan,
engkau tidak akan pernah siap menyambut kehadiran Tuhan. Oleh itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi engkau yang masih ragu-ragu, bagi engkau yang belum percaya, inilah saatnya. Waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Biarlah engkau menyiapkan dirimu dengan cara menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sudah siap, bagi saudara yang sudah percaya, teguhkanlah imanmu. Yakinkanlah dirimu bahwa apapun yang terjadi sekarang ini tidak akan mempengaruhi kesiapanmu di dalam engkau menyambut kedatangan Tuhan. Banyak hal boleh terjadi di dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi sekarang ini boleh terjadi, tapi semua itu tidak akan mempengaruhi. Justru kalau engkau sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan, akan menyiapkan engkau menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dan juga menghadapi hari Tuhan yang sudah dekat itu. Ketika engkau sudah percaya Yesus dalam hatimu, teguhkanlah itu. Itulah yang membuat engkau siap di hadapan Tuhan. Akhirnya saudaraku, ketika menghadapi kondisi seperti apapun sekarang ini, biarlah kita menyambutnya dengan kesiapan hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti Tuhan Yesus melalui Paulus pernah mengatakan, biarlah Tuhan yang akan meneguhkan engkau sehingga engkau tidak bercacat sampai akhirnya pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama dengan orang percaya di segala abad menyampaikan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu, kami berdoa membawa kehadirat-Mu. Pemerintah kami, khususnya pemerintah kota Surabaya ini, kiranya Engkau memberi hikmat, pertolongan kepada para pemimpin, baik gubernur, wali kota khususnya, supaya mereka boleh dengan pertolongan Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan benar, dengan hati yang takut akan Tuhan. Khususnya kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam menghadapi wabah yang sedang kami alami. Boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang membawa kami menjadi hidup lebih baik karena pertolongan Tuhan. Untuk Bu Risma, biarlah Tuhan menolong di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, sehingga dia melalui kepemimpinannya menjadi berkat bagi banyak orang, membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, kiranya Engkau tolong kami semua Tuhan. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat kami semua menjadi lebih baik, kami semua lebih sejahtera, dan Engkau memakai para pemimpin bangsa negara kami ini, presiden, wakil presiden, kiranya Tuhan yang menolong, sehingga mereka wakil-wakil-Mu Tuhan di dunia ini, yang akan memberikan perintah, memberikan
pengumuman-pengumuman, juga memberikan kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, pagi ini ada satu kesempatan yang terbaik. Kembali Tuhan izinkan untuk kita bersama-sama belajar mengasihi Dia lewat persembahan yang akan kita jalankan bersama-sama pagi ini. Mari kita berikan yang terbaik bagi Bapa kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Mari bersama kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang bagi banyak orang itu sulit, bagi banyak orang menakutkan, dan bagi banyak orang juga situasi ini tidak ada harapan lagi. Kami bersyukur pagi ini Engkau mengizinkan kami sekali lagi lewat kasih-Mu Tuhan belajar bagaimana percaya di dalam pimpinanmu, percaya kepada kuat kuasa-Mu. Dan pagi ini Tuhan, Kau sekali lagi mengizinkan kami untuk belajar bagaimana mengasihi Engkau lewat persembahan yang sudah diberikan. Dan biarlah Tuhan, Engkau berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan ini dengan sukacita. Pakai persembahan kami dan berkati, kuduskan untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Dari surga mulia akan kembali, suara denteng lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, yang berjumpa Dia di angkasa. Amin. Mulia Kristus Tuhan
Saudaraku, beribadah kita telah selesai. Kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menguatkan, menyertai engkau mulai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya untuk warta gereja dapat Anda saksikan lewat tampilan layar kaca Anda masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Carly Family di dalam Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari surat Galatia 6 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, kita dipanggil sebagai makhluk sosial. Dan di sana kita diminta untuk memiliki satu kepedulian dan hati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Pandemi yang tidak kita harapkan ini telah mengajar kita sebagai orang percaya untuk memiliki kepedulian dan hati sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan menolong kita untuk supaya setiap kita bukan hanya menjadi pendengar tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan. 3 bulan pandemi ini melanda negeri ini dan kota kita, dan gereja telah bertindak dalam menyalurkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, dan di dalamnya adalah Anda yang berbagian. Saya juga bersyukur sebagai gembala di tempat ini Anda telah berbagian menyalurkan berkat Tuhan, dan itu berdampak sedemikian luar biasa. Saudara, kita tergabung di dalam Godly Family. Di sana kita memiliki kepedulian dan hati yang bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan menolong sesama. Karena itu selama pandemi ini berlangsung, saudara, saya menghimbau setiap kita jangan berhenti dan terus miliki kepedulian dan hati bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu sisihkan berkat untuk Tuhan dan berikan untuk sesama yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Godly Family.